Membentuk sebuah tim bukanlah hal yang mudah karena kita perlu mengetahui potensi yang ada dan menempatkan orang yang tepat pada tempatnya. Oke, perkenalkan, saya Lutfian Dikma Arianto. Dan saya Bam. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita mengenai sebuah proses yang terjadi dan pembentukan mengenai kabinet Satvika Adi Makayasa. Ya, jadi pada waktu itu menentukan sebuah pendamping atau wakil itu memang perlu dan memperhatikan keseragaman visi dan misi. Ya, banyak waktu itu yang kita terapkan dan ada di samping saya namanya Mas Bam. Waktu itu sedikit bercerita ya teman-teman. Waktu itu saya menemui dia untuk menyampaikan sebuah tujuan bersama, namun itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah karena perlu pemantapan dan kita perlu keseragaman dalam sebuah visi dan misi. Namun waktu demi waktu perlu sebuah perjuangan. Akhirnya waktu menjawab dan beliau, Mas Bambang, siap untuk membersamai satu periode ke depan. Emang aku siap ya? Namun butuh proses yang panjang. Butuh proses yang panjang. Bahkan sampai beberapa kali sampai menunggu hasil keputusannya, dia sempat terfikirkan mencari wakil yang lain selain Mas Bam. Siapa? Ada. Nah, karena menunggu waktu saat itu mendekati pelantikan waktu itu, namun sampai mendekati pelantikan belum ada jawaban juga. Dan ketika itu sampai habis akal karena tidak ada yang mau dijadikan sebagai wakil ke ketua BEM. Namun kehendak berkata lain, kenyataan berkata lain. Hamin satu pelantikan, Mas Bam menyampaikan keputusannya dan dia siap untuk membersamai. Benar nggak Mas Bam? Benar sih. Jadi itu sebuah kebahagiaan ya bagi seorang bagi saya sendiri, karena orang yang memang dari awal mau diajak bersama dan pernah berbicara mengenai visi misi dan itu seragam, akhirnya memutuskan keputusannya untuk membersamai. Kemudian setelah itu banyak lika-liku pembentukan anggota, mulai dari staf di setiap departemennya, bahkan di PH-nya, sekretaris, bendahara. Itu butuh proses yang sangat luar biasa. Kita pendekatan secara personal, kita mencari siapa yang sekiranya tepat, siapa yang benar-benar untuk membersamai. Bahkan satu tantangan yang membuat waktu itu cukup sulit juga, itu bagaimana menyatukan ketua himpunan di semua program studi. Itu memang sebuah tantangan ya, karena latar belakang, kemudian background dan sebagainya itu memang berbeda dan karakter yang berbeda, namun dipersatukan dalam sebuah tim itu memang butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi kalau diingat-ingat itu jadi kemenangan termanis. Tapi waktu itu saya tidak ikut apa-apa ya. Iya, sempat ada kesepakatan waktu itu sama Mas Bam. Untuk awal Mas Bam tidak ikut apa-apa, dalam artian mengenai pembentukan tim dan sebagainya dia terima bersih dan sebagainya. Namun satu hal yang buat saya berkesan waktu itu adalah waktu awal ketemu saya serasa interview kan dengan Mas Bam. Interview. Karena ya kita ketahui dari karakternya yang kritis, dari karakternya yang teliti dan sebagainya, itu memang sangat berjasa untuk
BEM ke depannya. Mungkin Mas Du mau menyampaikan sesuatu. Aku bingung ya. Pokoknya terima bersih lah. Untuk di awal ya. Iya. Di awal terima bersih. Iya. Dan waktu itu pernah apa namanya, kita nyari keanggotaan yang apa namanya juga susah. Saatnya waktu itu kita dibatasi waktu pelantikan, namun mendekati pelantikan kita baru di beberapa keanggotaan. Namun syukurnya pas pelantikan kita berhasil mengumpulkan sebuah tim yang benar-benar siap dan solid untuk dibawa satu periode ke depan. Memulai sebuah perjuangan dibutuhkan sebuah identitas. Kami awal periode sempat berdebat mengenai nama identitas yang bisa mencerminkan siapa diri kami untuk depannya. Kemudian dari saya sendiri mengusulkan nama Sabrika yang memiliki arti menyatukan budi dan jiwa. Kemudian disambung dengan yang kedua. Ya ada, waktu itu saya menyumbangkan Adi Makayasa yang berarti kejayaan, penghargaan mengenai sebuah pengorbanan, dan itu dicapai dengan prestasi tertinggi. Jadi dua kalimat yang disatukan dengan harapan kami bisa membawa nama Sabrika di BEM untuk kedepannya itu bisa tercapai dengan arti yang demikian rupa sangat banyak ya pastinya ya. Betul. Tapi harapan kami besar mengenai periode yang akan kami bawa nantinya. Iya, betul sekali. Bahkan kalau kita apa namanya, kita telah kembali, ternyata selama satu periode ini nama itu benar-benar menjiwai dari menjiwai periode sekali. yang kami jalani ya. Benar. Maka dari sebuah nama kita kemudian terlahir sebuah semangat, dan semangat itu mengantarkan kita kepada sebuah kejayaan. Apa bisa diteliti lagi? Sabrika menyatukan budi dan jiwa. Di FTI sendiri kan terkenal dengan solidaritasnya. Iya, Nah, betul. tapi sebelum itu kan bukan berarti solidaritas dalam arti fisik. Tapi kami punya tujuan itu antara fisik dan jiwa itu saling bersinergi. Iya. Se-FTI. Nah, kemudian untuk di Adi Makayasa sendiri, kami juga secara tidak langsung tercapai juga. Yang berarti tadi apa tadi? Apa namanya, yang kemarin itu ya, Mencapai kejayaan. mencapai sebuah kejayaan. Iya. Dalam satu periode dengan tertatih-tatih tentunya kami bisa mencapai sebuah kejayaan, di mana itu adalah butuh sebuah perjuangan, pengorbanan, yang dimana semua anggota itu saling berkontribusi, Betul. saling bergerak, saling menopang, baik susah maupun senang. Kemudian kenapa Adi Makayasa menjadi kata sambung dari Sabrika? Karena sebuah komponen yang sudah solid, yang sudah terjalin dalam kerukunan di FTI sendiri, karena fakultas kita dikenal dengan kesolidannya. Namun kita pengen mengarahkan dari solidaritas itu, dari persatuan itu untuk mencapai sebuah pencapaian tertinggi. Kenapa di sini dinamakan Adi Makayasa? Karena kita berorientasi bagaimana kalau sebuah solidaritas ini kita arahkan untuk menuju hal yang tepat, solidaritas yang menuju hal yang bermanfaat, dan itu pastinya mencapai sebuah puncak kejayaan. Ya nggak, Pak? Benar sekali. Setuju. Pokoknya luar biasa, luar biasa. Awal sebelum memulai sebuah peperangan ya, kami itu bersama anggota yang lain, anggota pengurus tentunya,
merencanakan sebuah proker yang mencoba merubah dari sistem sebelumnya antara sistem kegiatan ataupun sistem mengenai nama, baik itu nama kegiatan dan model kegiatannya sendiri. Awal-awal itu emang dari kami pengurus itu tidak ingin kepengurusan yang kurang baik itu terulang kembali. Terus saya berkoordinasi dengan Pak Gubernur, tentunya berdiskusi proker yang seperti apa yang ingin tercapai, yang benar-benar ingin dicapai gitu. Iya, betul sekali. Bahkan kita merencanakan ada berapa ya? 30 ya. Ada 30 proker dan 9 agenda. Itu perencanaan awal. Ya. Dan itu berjalannya waktu ada 2 agenda yang ada 2 proker, ada 2 proker yang tidak tercapai karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat, faktor lain lah. Maka dari itu kita pengen selain proker, kita pun secara koordinasi kita pengen lebih sehat lagi. Dalam artian sehatnya itu kita melalui alur yang jelas, namun tidak menyalahi aturan. Betul, tidak menyalahi aturan. Tetap dalam koridor yang tepat. Benar. Karena di setiap departemen kita ada anggota, kemudian di PH sendiri pun ada beberapa pengurusnya. Itu pengen menciptakan sebuah suasana koordinasi yang sehat, mulai dari kepengurusan sebuah LPJ, kemudian dan sebagainya. Itu memang perlu dibenahi secara mendalam, walaupun itu sebuah hal yang simpel ya. Namun itu sangat berpengaruh besar buat ke depan. Betul sekali. Ya, dalam berjalannya sebuah periode tentu ada sebuah permasalahan yang menghambat, dan itu yang benar-benar sempat membuat kami down, sempat membuat hilang semangat, dan mimpi-mimpi yang sudah tertata dengan rapi itu seperti sirna begitu aja. Sempat waktu itu kita vakum beberapa periode, maksudnya beberapa minggu ya. Beberapa minggu. Sempat vakum karena kita bingung dalam keadaan seperti ini harus ngapain, terus ya, secara kegiatan kita mau seperti apa dan sebagainya. Itu sebuah hal yang tidak terduga dalam kepengurusan saat ini. Mungkin sempat membuat secara psikis pun beberapa anggota pun merasakan, karena di awal keperodian itu semangatnya itu tinggi sekali, antusiasme sekali. Bahkan yang paling salut itu sampai larut malam pun, sampai mengorbankan keperluan pribadinya itu untuk berkegiatan itu sebuah hal yang sangat luar biasa waktu itu. Namun beda lagi ya. Ada cerita yang boom. Adanya COVID-19 itu emang dampaknya bukan cuma ke kita ya, tapi ke semua elemen. Betul. Kami dilarang berkegiatan secara langsung, ketemu seperti ini pun di kampus itu emang susah gitu. Betul. Mau ada acara, pinjam ruangan pun emang nggak dapat izin. Betul. Gitu kan. Hanya kami memutuskan untuk istirahat sebentar. Dalam artian mengoreksi diri, kemudian dari anggota yang waktu itu pulang ke rumah masing-masing, karena di Semarang itu waktu itu zona merah, jadi terpaksa beberapa anggota itu pulang, tapi ada juga yang masih stay di Semarang ya. Betul. Karena masalah itu koordinasi susah, kemudian pencapaian yang kami harapkan itu sempat terhalang dan bingung mau ngapain. Akhirnya setelah sekian lama gitu kan, kami dapat izin gitu. Ya, sempat aku ingat betul waktu itu pas eranya kita sedang LKMM TPD 5. Dan kita sedang mempersiapkan LKMM TD ya. Benar. TD untuk tingkat dasar di fakultas. Ya.
itu kita sudah mempersiapkan konsepnya mau seperti apa, bahkan rapat sendiri pun sudah menyusun menyusun konsep, kemudian mau seperti apa pengkaderannya dan sebagainya. Namun setelah itu keluar surat edaran bahwa kami dilarang untuk berkegiatan. Itu sangat pengalaman yang sangat berkesan lah buat kita. Padahal waktu itu kita pengen ngerjain anggota kita. Betul, ya. pengen menggembleng Gembleng anggota gitu kan. salah satu anggota yang belum TD itu TD gitu kan. bahkan di sekretaris itu belum TD, itu namanya Reza. Namanya tuh Reza. Biasa dipanggil itu Kak Ros. Tante, kalau aku manggilnya Tante. Aku Tante manggilnya. Dia orangnya galak, ngeselin. Ngeselin Makanya banget. kita pengen Gembleng dia di gitu kan. TD gitu. Tapi kenyataan berkata lain. Iya. TD Beruntung dia beruntung. TD di online kan. Seiring berjalannya waktu, itu kan dari bulan Februari ya. Februari itu kami emang nggak bisa kegiatan Ya. sampai di bulan Agustus ya. Agustus itu sampai beberapa bulan. Agustus itu kita bisa mulai kegiatan, dalam artian kita berkegiatan dengan menggunakan protokol kesehatan, baik di kampus maupun di luar kampus, dengan keterbatasan anggota juga. Waktu itu kan memang kita nggak bisa kegiatan dengan sekian orang, Iya. tapi harus 50% orang yang berkegiatan. Nah itu kita karena sudah lockdown otaknya gitu kan, otaknya terlockdown, kami coba kembangkan lagi mengenai proker yang sebelumnya harus terlaksana. Kemudian apa yang kami lakukan itu kami olah kembali. Iya. Kegiatan dikemas dengan kegiatan yang baru, tapi tidak jauh dari kegiatan yang sudah direncanakan gitu kan. Iya, betul. Kami bukan berarti nekat ya, tapi kami melaksanakan dengan ketentuan yang diberikan dari pihak kampus. Betul sekali. Karena bagi kami sebuah program yang terencana di awal namun dalam keadaan seperti ini bukan sebagai alasan untuk kita pasrah dengan keadaan. Namun kita dituntut untuk bisa berpikir yang lebih kreatif, inovatif, dan kita mengembangkan program kerja yang bisa disesuaikan dengan keadaan yang saat ini. Karena jujur kita butuh evaluasi yang mendalam. Sekira baik buruknya untuk dilaksanakan, kemudian kita pertimbangan karena waktu itu hal yang kita takutkan itu anggota kita, bahkan sivitas di FTI Inggris itu adanya kasus penambahan kasus COVID-19 karena agenda ini. Namun kita tetap berupaya sebagaimana mungkin setiap kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan juga ada beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di lapangan, kemudian kita online kan. Salah satunya itu tadi yang LKMMTG. Ya. Salah satunya itu. Kemudian ada apa lagi? Pekan FTI dan Itu sebagainya. salah satu program unggulan kita ya. Iya, betul sekali. Unggulan di FTI tentunya. Iya. Itu kita mensinkronkan, Iya, mensinergikan semua lingkup yang ada di FTI. Iya. Walaupun secara konsep dari awal itu kita berbeda, kita inovasikan, kita pertimbangkan baik buruknya. Ya, syukurnya teman-teman itu antusiasme dan semangatnya itu tinggi sampai benar-benar pekan FTI program unggulan kita itu bisa terlaksana dengan sesuai dengan baik, sesuai. Ya, dan salah satu hal yang tidak membuat kami menduga itu dari semangat teman-teman kabinet Sarjika di Makayasa itu memperoleh sebuah penghargaan dari BEM Universitas, yaitu dalam kegiatan BEM Award kita meraih Nominasi sebagai lemawan teraktif dan juga terinovasi. Kalau teraktifnya sendiri tuh kita tidak apanya ya? Dari teraktif itu teman-teman dari antusiasmenya, semangatnya, kemudian dari jenis proker yang prokernya. tercapai. Iya, betul. Itu kan tadi sudah dikatakan ada 30 proker, 2 yang tidak tercapai,
kemudian dengan 9 agenda 9 itu agenda membuat PMFTI sendiri itu dapat menghargai sebagai lingkungan teraktif dan juga terinovatif. Terinovatifnya itu dari mana? Pekan FTI-nya. Dari Pekan FTI, Dari program Pekan FTI-nya. unggulan kita. Iya. Bang. Jadi program unggulan yang sebelumnya melenceng jauh dari konsep awal, kita inovasikan lagi. Inovasikan kembali. Malah itu jadi sebuah penghargaan yang kita dapatkan gitu kan. Terinovatif. 2 penghargaan sekaligus. Seharusnya sama persis sih, cuman ada sedikit yang tidak tercapai gitu. Iya. Kan. Sangat disayangkan harusnya. Iya. Sebelum periode berakhir itu kan pasti ada yang namanya kegiatan konferensi di fakultas. Iya. Sebelum itu prosesnya itu panjang gitu kan. Panjang sekali. Penyusunan laporan gitu. Iya. Itu dipandu dari sekretaris ya. Sekretaris. Sekretaris itu wah inilah pokoknya. Sekretaris gimana kak? Sekretarisnya? Nah, Dia galak kak. Galak. Dimarahi makanya. Tegas. Bahkan aku sempat disemprot. Sempat dimarahi aku. Kurang ajar enggak itu? Emang orang hancur itu. Namun ada sisi melonya. ada sisi lain di sisi apa namanya di galaknya itu. Kegerayannya gitu kan ya. Ternyata tuh dia itu apa ya? apa ya? Susah gitu katanya mau milihnya. Jadi kalau setelah marah-marah nih kan, waktu penyusunan LPG tiap departemen, baik PH maupun yang lain gitu kan. Ya. Tidak sesuai target gitu. Jadi itu kalian harus kirim mana LPG-nya gitu kan. Nah, tuh di belakangnya tuh ternyata dia nangis gitu. Itu hal yang nggak kita duga ya. Tidak terduga. Tidak terduga. Bahkan sampai per departemen pun waktu itu takut sama karena disemprot gitu kan. Karena disemprot Mana takut punyamu gitu. karena setelah pekan FTI dikasih tanggal buat LPG maksimal tuh 3 hari ya. 3 hari. Kita pekan FTI selesai tanggal 21. 24 baru selesai. Anggotanya menjerit semuanya. Iya. Jadi seperti itu, banyak perjuangannya lah. Banyak perjuangan mulai dari tiap departemen. Ya, Terus per anggotanya juga. Itu sangat luar biasa lah perjuangannya. namun dengan pencapaian yang perjuangan dari sekretaris yang ayo cepat mana LPG-mu, endingnya itu di konferensi itu alhamdulillahnya lancar, walaupun sedikit terbantai oleh DPO, DPK gitu kan yang datang gitu kan. Ya, tapi masih baik kan ya? Iya, seperti biasa lah karena DPO dan DPK-nya di FTI sendiri kan terkenal dengan keras. Ini bukan keras nanti gitu kan. Iya, kayak, betul. Tapi tujuannya baik lah. Tujuannya baik sebagai evaluasi agar periode berikutnya itu lebih baik dari periode yang sekarang. Iya, betul. Kemudian setelah konferensi berakhir itu kan ada yang namanya pemilihan itu gubernur Yang berikutnya baru. gitu kan. Gubernur yang baru. Nah, dicapai kesepakatan bersama gitu Iya. dengan terpilihnya saudara Farid Farid. Baitlawi. Panggilannya siapa? Owi. Namun Sebelum itu ada beberapa calon yang mengajukan untuk jadi ketua BM. Waktu itu ada kurang lebih ada 3 calon. ada 3 calon. Ada 3 calon yang waktu itu mencalonkan diri. Namun kita dalam melalui forum dan kita musyawarah Itu dan tercapai. iya, belum tercapai waktu musyawarah itu belum tercapai. Endingnya itu di voting. Kita voting. Siapa yang bakal jadi gubernur Gubernur yang berikutnya baru. gitu kan, ketua BEM FTI. Sampai kita ambil jalur voting itu Owi tadi itu dapat suara yang mendominasi. Tapi awalnya itu malah tertinggal. Iya, comeback dia. Nggak comeback gitu Comeback. kan. Awalnya tuh namanya yang lain. Dia masih satu gitu kan. Setelah mau ketinggalan Selesai. berapa garis-garis gitu kan, langsung dia comeback gitu kan. Comeback. Jos, oh iya gitu. Owi sampai berapa suara itu? Hampir setengahnya dari calon yang gagal waktu itu. Dan selamatlah pokoknya buat Mas Owi. Ya, dan Semoga kedepannya bisa membawa gitu kan. ya, membawa FTI yang lebih baik Lebih baik. dan semakin jaya tentunya. Semakin jaya.
ya tidak berasa hampir satu, bukan hampir deh, sudah satu periode. Sudah satu periode berlalu. Tentunya dengan perjalanan itu kita menggoreskan sebuah kenangan yang sudah terukir, yang sudah mengisi ruang memori kita sampai kapanpun itu akan diingat. Sampai nanti walaupun kita sudah lulus, kita akan tetap ingat. Namun kesan-pesan, kita berbicara tentang kesan-pesan. Kesan-pesan yang pertama, kesan apa? banyak Ya, namun yang jelas di Kabinet Satrika Dima Kayasa ini teman-teman itu berjuang dengan hati untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Dan yang paling membuat berkesan itu kita tetap saling membahu satu sama lain, tetap saling berkoordinasi walaupun itu bukan bidangnya, namun siap untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ada. Itulah hebatnya teman-teman di Kabinet Satrika Dima Kayasa. Bahkan tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Tanpa mereka mungkin BEM FTI punya sebuah nama tidak memiliki arti. Betul. Kalau secara keseluruhan tuh BEM periode ini atau yang di BEM Satrika Dima Kayasa itu orangnya tangguh gitu. Dan artian kuat. Mereka banyak yang dicaci mati, tapi bukan berarti mereka itu langsung down gitu kan. Tapi bisa bangkit gitu dengan pembuktian yang begitu banyak. Kemudian dari usaha mereka itu yang selalu bergerak ketika ada masalah kita membantu. Betul. Gitu kan. Di FTI ada masalah apa, ayo kita bareng-bareng. Iya, betul. Ini kan rumah kita gitu, keluarga kita harus bisa lebih menyenangkan keluarga. Betul. Mengayomi keluarga gitu. Mereka maunya orang-orang hebat, pokoknya gak ada duanya lah. Gak tahu kalau semoga aja di setiap kepengurusan itu juga orangnya kuat. Cuman betul. Ini karena kita bicara di periode Satrika, orangnya harus diapresiasi penuh karena perjuangan yang sangat susah. Betul. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pengurus di Kabinet Satrika Dima Kayasa di BEM FTI 2020 atas semua dedikasinya, atas semua pengorbanannya, bahkan sampai mengorbankan keselamatan waktu untuk nama BEM FTI. Itu luar biasa. Saya sampai merinding. Aku ini. Tapi bukan cuma dari anggota ya, tapi semua lingkup di FTI itu saling mendukung. Baik itu Ormawa, Leknawa, kemudian dari dosen, dari dekan ya. Betul. Dekan tuh malah Dekan support penuh untuk support. kegiatan di BEM. Akhirnya tercapai kesinambungan, kesinergian yang Betul. ada di lingkup FTI. Pokoknya terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kelancaran di periode 2019-2020. Itu kenangan yang tidak terlupakan bagi kami di periode. Pokoknya terima kasih untuk semua.